wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan, mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa memperoleh keberkahan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Quran dengan sejarahnya mengupas tentang kunci kesuksesan. Jadi Quran betul-betul jadi solusi bagi setiap persoalan hidup manusia. Maka wajar kalau Quran didaulat sebagai hudal linnas, hidayah bagi manusia, bukan hudalil muttaqin saja, bukan hudalil mu'minin saja, tapi hudal linnas. Artinya selama dia masih manusia, dia bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran, walaupun dia bukan muslim, walaupun dia bukan mukmin. Selama dia manusia, hudal linnas. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka di kesempatan siang hari ini kita bahas tentang kunci sukses versi Quran itu bagaimana agar setiap kita punya high quality, setiap kita punya high perform, setiap kita punya suatu kualitas yang sangat tinggi sebagai seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hadirin ikhwati rahimakumullah, Quran ingin menggambarkan bahwa kunci sukses yang pertama adalah memiliki model. Jadi harus punya modelnya. Karena kalau sukses nggak punya model nanti bingung. Nanti mau sukses kayak siapa? Ya kalau bicara kesuksesan duniawi saya rasa banyak ya yang punya penghasilan miliaran, triliunan, ya, terlepas hasil korupsi atau tidak. Tapi banyaklah secara materi, sehingga cocok nggak jadi model gitu. Ada di sebuah institusi sampai 1 triliun misalkan gitu, tiba-tiba masuk penjara, kan agak bingung kalau kita mau jadikan beliau sebagai modelnya. Mana modelnya? 1 triliunnya sih oke, tapi endingnya di penjara kan ya nggak oke gitu Pak. Maka tentukan modelnya. Sehingga Al-Quran Pak memberikan contoh yang cukup banyak terkait dengan role model seperti apa dalam konteks kesuksesan yang dipandang sukses oleh Quran. Misal Pak, kita berkaca kepada Quran bahwa orang-orang yang sukses dalam Al-Quran diantaranya adalah para nabi. Berarti role modelnya ya nabi. Saya rasa cukup banyak nabi-nabi dalam Al-Quran yang punya role model yang cukup luar biasa untuk kita jadikan sebagai tuntunan referensi bagi kita semua. Misal Pak, dalam urusan mudahnya bertaubat, Nabi Adam itu termasuk role model dalam mudahnya bertaubat. Nabi Yunus adalah model tentang mudahnya bertaubat. Selesai punya kesalahan, Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, gampang tobatnya. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena kesel. Ini susah diatur nih, tinggalin aja dah. Ternyata dihukum, langsung tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga Al-Quran menunjukkan model tentang kesuksesan adalah mudahnya mengakui kesalahan. Nabi mencontohkan. Kemudian tentang keyakinan kepada Allah di tengah masyarakat yang hari ini misalkan sedang kehidupannya tidak baik-baik saja, maka membutuhkan koneksitas yang tinggi kepada Allah.
supaya tidak gampang depresi, ujung-ujungnya malah bisa bunuh diri, karena konon katanya tingkat bunuh diri semakin tinggi. Faktor dan penyebabnya Bapak bisa carilah di internet. Kenapa kok orang kok sekarang lebih gampang bunuh diri? Gara-gara nggak diizinin pacaran, bunuh diri. Gara-gara nggak dibeliin HP, bunuh diri. Kok semudah itu orang mengakhiri kehidupannya? Seberapa yakin dia dengan Tuhannya? Koneksitas dengan Allahnya kayak gimana? Kalau kita ingin mencari modelnya, Nabi Zakaria alaihi salam di antara yang menunjukkan tentang bagaimana punya keimanan kepada Allah. Tidak pernah putus asa kepada Allah. Nanti hadirin bisa buka dalam surat Maryam ayat keempat, di mana Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara orang sukses ketika menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan. Di mana orang sukses harus punya koneksitas kepada Tuhan dengan suatu kondisi yang sangat kuat. Maka kata Nabi Zakaria, wahanal azmu minni, saya sudah lemas, sudah lemah, sudah tua. Washta'al ra'su syaiba, rambut saya juga sudah penuh dengan uban. Tapi ini, walaupun sudah tua renta, kata Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, urusan doa kepada Allah, yakin Allah Maha mengabulkan, saya tidak pernah kecewa. Ini fix, selesai. Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Kalau ada orang yang putus asa dengan kehidupannya, dia telah membuat dirinya tidak lagi berharap kepada Allah Azza wa Jalla, berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla, dan sejatinya dialah yang mengecewakan dirinya sendiri, bukan Allah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu koneksitas Nabi Zakaria. Atau kita bicara keyakinan seorang Nabi Muhammad ketika menyadarkan sahabatnya yang sedang galau, sedang stres, ketika orang-orang Quraisy mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana Abu Bakar galau, hampir mendekati depresi sampai nangis beliau. Di momen itu, maka Nabi memberikan ketenangan. Kata Nabi dalam surah At-Taubah ayat ke-40, la tahzan innallaha ma'ana, tenang, jangan khawatir, ada Allah. Itu kan kalimat sederhana yang bisa menggugah perasaan. Di tengah hiruk pikuknya ujian yang semakin kesini kok semakin terasa berat, maka la tahzan innallaha ma'ana, surah At-Taubah ayat ke-40. Dan Nabi ajarkan itu, Pak. Maka model kita hari ini orang-orang sukses adalah para nabi, di mana mereka telah mampu menunjukkan betapa mereka bisa survive dalam kehidupannya, bisa struggle, Pak, dalam kehidupannya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai pada kondisi misal, Pak, kayak Nabi Ibrahim alaihi salam, ujian yang cukup berat yang telah Allah amanahkan dituntaskan dengan sangat sempurna. Dalam kitab Al-Hikam, Mbak, dalam kitab Al-Hikam, kita ini sering mikirin apa yang sudah dijamin, yang belum dijamin malah tidak dipikirin. Nah, kebalik. Atau Mbak, kita mikirin apa yang menjadi sesuatu yang sudah pasti Allah berikan, tapi kita nggak mikirin sesuatu yang belum tentu Allah berikan. Pikirin, padahal sudah jelas bakal Allah kasih itu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, Ibrahim alaihi salam menunjukkan bahwa urusan hak yang akan Allah berikan itu urusan nanti. Yang penting kewajibannya kayak gimana. Ini sudah ngomongin hak panjang lebar, kewajiban nggak dikerjain gimana ceritanya. Maka Ibrahim menunjukkan, laksanakan dulu kewajiban, tunggu tanggal mainnya, Allah berikan kejutan. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 124, Ibrahim dijelaskan oleh Allah, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya
Allah Azza wa Jalla bikalimat, dengan beberapa ujian, fa'atammahunna, Ibrahim menuntaskannya dengan sempurna. Nggak mikirin apa reward buat saya, apa untung buat saya, itu belakangan, Pak. Kita kalau baca iftitah, Pak, iyyaka na'budu dulu atau iyyaka nasta'in dulu? Redaksi yang kita baca kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta. Ini rajin minta, nggak mau gimana? Pengen gaji gede kerja malas-malasannya susah, Pak. Konsepnya kebalik ini. Beresin dulu kerjanya. Urusan hak mah gampang. Karena itu sudah dijamin. Maka dalam surat Hud ayat ke-6, surat ke-11, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang melatak di muka bumi sudah dijamin rezekinya. Hari ini masih mikirin rezeki, wong sudah dijamin, kenapa dipikirin? Yang belum dijamin, Bapak nanti kalau mati masuk mana? Ada jaminan? Kenapa nggak dipikirin? Urusan nanti haknya kayak gimana, urusan gampang, Pak, itu. Masalah rezeki, masalah penghasilan, masalah kecukupan, nah, dijamin. Nggak mungkin Allah tidak memberikan rezeki sesuai kebutuhan, nggak mungkin. Pasti sesuai kebutuhan. Biasanya kalau kurang merasa dapat rezeki, kalau sudah pakai gaya hidup agak berat. Jadinya nggak cukup terus kalau pakai gaya hidup. Kalau pakai kalimat cukup, insya Allah cukup. Itu kalimat rezeki itu pasti cukup. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, banyak contoh-contoh yang kemudian kita bisa ambil dari Al-Quran. Bahkan Pak, dari hadis juga demikian. Role model kita ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya dulu, Pak, Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sudah soleh atau belum soleh? Nabi Muhammad nih belum jadi Rasul, belum dapat wahyu, sudah soleh atau belum soleh? Sudah soleh, Pak. Dari mana solehnya itu? Solehnya dari mana, Pak? Kan wahyu belum turun. Ya, itu sumbernya solehnya dari mana? Kan kalau wahyu, oke lah, kan kita Quran tadi role modelnya banyak di Quran, nyuruh kita supaya jadi soleh. Ini Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sudah soleh. Pertanyaannya, dari mana ajaran solehnya? Nanti jawabnya belakangan aja. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Bapak buka hadis Bukhari, hadis nomor 4. Waktu Nabi Muhammad pulang dari Gua Hiro, Pak. Cerita ini kan sudah populer kali ya. Kemudian Nabi Muhammad setelah diselimuti oleh Khadijah, Nabi Muhammad ngobrol, Pak, dengan Khadijah. Ada yang tahu nggak obrolannya tentang apa? Ada yang baca? Pernah baca barangkali? Nabi Muhammad ketika sudah diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Allah Muhammad setelah tenang, beliau nanya, kata Nabi begini, bukan nanya, curhat. Kata Nabi curhat begini, laqad khasitu ala nafsi. Saya khawatir sesuatu menimpa buruk terhadap saya. Saya khawatir ada hal yang buruk yang menimpa saya. Itu ungkapan Nabi. Ada kekhawatiran sesuatu menimpa buruk. Gimana enggak kepikiran akan ada yang buruk, Pak, yang menimpa Nabi? Dipeluk Jibril itu dahsyat itu, Pak. Mana di ruang gelap, dataran tinggi, gunung lah katakan demikian, di dalam gua sudah gelap sendirian, dipeluk oleh Jibril. Maka langsung Nabi komentar, laqad khasitu ala nafsi. Saya khawatir ada yang buruk menimpa saya, kata Nabi. Kita lihat jawaban Khadijah, Pak. Kata Khadijah radhiyallahu anha, kalimatnya, wallahi, demi Allah. Hadis Bukhari nomor 4. Ma yukhzikallahu abada. Bang, demi Allah, mustahil Allah menghinakanmu selama-lamanya. Mustahil. Mustahil engkau dihinakan, mustahil engkau dicelakai, mustahil. Itu istri, Pak, bisa langsung bilang mustahil, Bang. Keren kali itu. Keren sekali, Pak. Kalau kita kan misalkan, kayaknya ada yang menimpa buruk nih, menimpa saya, makanya Bang, saya udah kasih tahu dari kemarin, Abang saya kagak pernah dengar sama istri. Lagian, ini mama zaman mana? Kalau Khadijah enggak, Pak. Demi Allah, Bang, enggak mungkin Abang dihinakan, enggak mungkin Abang dicelakai, enggak mungkin. Selamanya enggak mungkin.
Sepede itu Pak, sampai kalimat sumpah digunakan, wallahi, kata Khadijah. Dan Khadijah bukan tanpa alasan Pak, beliau punya argumentasi, kata Khadijah nih. Dan ini jadi pelajaran bagi kita Pak. Model Nabi kita Muhammad SAW kayak gini nih modelnya. Kata Khadijah, tidak mungkin Allah menghinakanmu. Satu, kata Khadijah, innaka latasilur rahim, karena engkau senantiasa menyambungkan silaturahmi. Berarti Nabi Muhammad Pak sebelum jadi Nabi sudah rajin. Ada orang sudah berlama-lama dalam agama Islam tapi masih susah kebangetan. Nabi aja belum jadi Nabi sudah rajin silaturahmi. Masa ada orang Islam sudah lama hidup dalam Islam kok susah betul silaturahminya. Satu. Yang kedua kata Khadijah, watahmilul kalla. Satu, engkau suka rajin silaturahmi. Yang kedua, watahmilul kalla. Tahmil itu menanggung, kalla itu kesusahan orang lain, Mbak. Jadi Nabi itu punya habit, punya kebiasaan, kalau orang lain susah, beliau yang nanggung. Ada sahabatnya susah, ditanggung sama Nabi. Ada saudaranya susah, ditanggung sama Nabi. Jangan dibalik, Pak. Kita susah, yang nanggung orang lain. Ini masalah ini. Yang punya utang siapa, yang suruh bayar siapa? Ini ngaco nih, Pak. Ini ngaco nih. Yang ngutang siapa, buat siapa, buat apa, maka kita yang nanggung-nanggung juga. Kan repot ini urusan. Nabi itu karakternya, Pak. Orang lain punya masalah, Nabi yang nanggung, Nabi yang beresin. Gak usah pakai disuruh, gak usah punya jabatan, gak usah punya kekuasaan. Nabi kalau mampu menanggung urusan orang, ditanggung urusan orang. Gak usah pakai kamera. maaf. Gak usah pakai kamera. Ditanggung oleh Nabi SAW. Nggak ada urusan itu. Mau diliput, nggak diliput, bodo amat lah. Iya. Kalau sekarang kan harus diliput, harus biar FYP. Nabi mah nggak perlu, tapi Nabi pastikan saya bantu. Sampai Pak, ini perbandingan kualitas amal yang ingin Nabi harapkan. Dan ini jadi model kita sebetulnya. Kata Nabi, saya pengen satu hari saya keliling kampung, keliling masyarakat. Ada yang lapar, saya kasih makan. Ada yang haus, saya kasih minum. Ada yang butuh baju, saya kasih baju. Hatta Pak, ada orang yang punya utang, saya bayarin utangnya, kata Nabi. Dan aktivitas seharian keliling itu lebih aku sukai daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Gak tanggung-tanggung Pak pembandingnya itu. Kita berapa lama iktikaf paling lama Pak? Paling lama iktikaf berapa? 10 Pak. Itu juga di Masjid Asyamil Pak itu. Bukan di Masjid Nabawi. Ini sudah sebulan penuh di Masjid Nabawi. Kurang apa Pak keutamaannya? Tapi amalan itu Pak, iktikaf sebulan penuh nggak jadi apa-apa dibanding seharian keliling untuk beresin urusan umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu lebih mulia. Sampai segitunya Pak Nabi. Supaya kita punya komitmen, kalau orang punya masalah tanggung apa? Ini sekalinya orang punya masalah diem-diem baik. Udah tahu Palestina lagi kena musibah, minimal bantuin apa? Ini bukannya bantuin Pak, malah ngerecokin. Ini ngaco nih, ngaco. Orang lagi kena musibah, ada yang bantu, bukannya yang bantu didukung malah direcokin. Kita sepakat Pak bahwa perbedaan teologi nggak mungkin bisa disamakan. Tapi setidaknya ketika ada upaya yang produktif, ya dukung sajalah dulu. Toh musuhku adalah temanku, kan simple aja gitu. Ini sudah bantuin kagak, dorong donasi enggak, ngomong kemana mah. Perlu dirukyah nih kan. Kita terlepas daripada teologi, tapi kan ini sudah ada kepentingan politik, kepentingan negara, overall yes. Tapi dampaknya ada pembelaan terhadap warga Palestina yang jelas-jelas muslim dan mereka butuh bantuan hari ini. Kalau Bapak nggak sanggup bantu, diam dan doakan saja. Nggak usah komentar, wah ini, wah itu. Jadi tidak produktif. Kita cukup doakan, duh Ustaz saya nggak bisa donasi, malum terbatas keadaan finansialnya, doakan saja. Kalau watahmilul kala, menanggung beban urusan orang lain tidak sanggup, doakan supaya mereka ringankan bebannya oleh Allah Azza wa Jalla. Kan simpel itu Pak. Nabi juga ketika ada perang Tabuk, waktu itu perang Tabuk, ada orang-orang, para sahabat gitu, Rasul kami pengen ikut perang tapi nggak punya pedang, nggak punya apa-apa.
Nabi diem Pak, nggak bisa bantuin. Nabi cuma bisa saya doain ya. Selesai. Itu cara Nabi. Kalau memang nggak sanggup secara finansial, doakan sajalah. Nanti urusan perbedaan teologi, perbedaan pemahaman, urusan nanti. Toh Nabi juga membangun kerjasama dengan orang-orang Yahudi di awal-awal ketika membangun kota Madinah. Cuman karena mereka berkhianat, diusir, itu persoalannya. Tapi di awal-awal kan ada piagam Madinah. Dengan siapa piagam Madinah dibuat? Dengan orang Yahudi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah. Kalau yang ketiga, Pak, keutamaan Nabi sebelum kenabian adalah wataksibul ma'dum. Wataksib itu mengupayakan, ma'dum itu dari kalimat adama ya'dumu, artinya yang tidak ada. Jadi tadinya nggak ada, oleh Nabi diadakan. Nah, itu diantara keutamaan pedagang, Pak. Pedagang itu tidak bicara profit ansih ya. Pedagang itu adalah setengahnya charity. Saya ulang, Pak. Pedagang itu tidak 100% profit oriented, tidak. Pedagang itu setengahnya charity, sosial. Bapak butuh baju, susah nyari baju. Saya punya baju yang saya beli dari Tanah Abang misal. Saya jual ke Bapak, itu namanya wataksibul ma'dum. Saya menghadirkan yang tidak ada untuk Bapak. Maka itu jadi keberkahan tuh. Makanya zaman dulu, Pak, zaman dulu nih, saya nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Di kampung saya, kalau ada orang jual beli, suka ada bahasa begini, Pak. Saya transit ke Indonesia, kata yang dagang, mudah-mudahan barangnya berkah, awet dipakainya. Sambil si pedagang ngomong, diterima uangnya, mudah-mudahan berkah. Dulu ada ijab kabul begitu tuh. Dulu. Sekarang padahal ijab kabul itu penting dalam sebuah transaksi jual beli. Minimal, Pak, menambah keberkahan. Dulu kalau beli beras, Pak, beli beras nih, zaman dulu kan suka dipakai apa tuh? Alat buat kayak botol gitu. Tapi pas diisi, Pak, kan diisi penuh nih, kan diratain tuh. Suka disisain nggak? Suka disisain kan biar gitu. Itu dalam rangka nyari berkah, Pak. Istilahnya anget-anget, timbangan anget gitu. Dulu tuh gitu pedagang tuh, maka keberkahan Allah berikan. Ada orang mau borong barang, Pak, mau diborong di barang. Kata yang dagang, jangan diborong lah, Bang. Setengahnya aja beli sono. Nah, setengahnya lagi gimana? Yang lain pada butuh. Ini kalau saya jual semua ke Abang, yang lain kalau nyari barang dari mana? Pedagang tidak hanya profit oriented, Pak. Dia punya finansial yang sifatnya charity di situ. Maka ketika barang mau dihabisin sama satu orang, beliau nggak mau. Kan aneh, Pak. Ada pedagang diborong nggak mau tuh. Gimana sih Bapak? Kan Bapak dagang. Masa saya borong nggak boleh, Pak? Kata yang dagang, Abang, kalau barang saya habis, saya seneng-seneng aja. Tapi kalau Abang borong semuanya, lah si A, si B, si C, si D, kalau butuh barang yang sama, kemana dia nyari? Itu wataksibul ma'dum, Mbak. Menghadirkan yang tidak ada. Nabi tugasnya di situ. Yang keempat, watakrid doif. Nabi suka menjamu tamu. Sebelum jadi Rasul, menjamu tamu sudah jadi kebiasaan Nabi. Siapapun tamu yang datang, Muslim, bukan Muslim, selama dia tamu, diperlakukan baik oleh Nabi. Nggak ada ceritanya itu. Kan sebelum jadi Nabi, berarti orang-orang masih pada musyrik. Oleh Nabi datang ya dijamu semuanya, nggak ada urusan. Dan yang kelima, watu'inu ala nawaibil haqqi. Nabi itu senantiasa menolong orang yang benar. Bukan nolong orang yang bayar. Maaf, Pak. Yang ditolong sama Nabi yang benar, Pak. Mau dia punya duit, kagak punya duit, bener gak nih orang? Bener, ditolong. Beres tuh pengadilan zaman Nabi, Pak. Aman. Nggak ada tuh orang pejabat bisa dapat miliaran, triliunan, nggak mungkin tuh zaman Nabi. Kenapa? Karena jujur, yang benar pasti bakal ditolong. Dan yang terakhir ini paling esensial, Pak. Ketika Heraklius dialog sama Abu Sufyan, Heraklius nanya, apakah Nabi Muhammad pernah bohong? Jawaban Abu Sufyan, dia tidak pernah bohong. Syarat dari Nabi tidak boleh bohong. Kalau ada orang sekarang diaku-aku jadi Nabi, kalau tukang bohong, gagal jadi Nabi.
Kemarin ada saya ngomong, katanya ada yang jadi nabi, katanya gitu. Ya kalau tukang bohong mah gagal. Kalau jujur mungkin, tapi itu pun dulu Pak. Kalau sekarang kan la nabi ya ba'di. Tidak ada nabi sudah saya, kata Nabi Muhammad SAW. Itu diantara ciri khas seorang nabi, dia tidak boleh bohong. Sekali dia bohong, gugur Pak jadi nabi. Nabi Ibrahim pernah bohong Ustaz, itu lebih tepatnya tauriyah, bukan bohong. Tauriyah itu ketika Nabi Ibrahim mengucapkan sesuatu yang Nabi ucapkan, maksud Nabi Ibrahim berbeda dengan pemahaman yang dengar. Itu doang Pak, itu namanya tauriyah, dan itu bukan bohong, lebih ke bahasa diplomasi. Allahu'alam. Itu role model Pak. Ustaz, kalau Nabi mah kejauhan lah, kita kan bukan Nabi, turuninlah grade-nya. Kita turunin Pak. Di bawah Nabi ada siapa? Yaudah, kita nyari role modelnya sahabat. Nggak jadi masalah Pak. Kalau Nabi terlalu jauh, terlalu susah, level sahabat kita cari. Suatu hari Pak Umar bin Khattab ada di ruangan kosong. Anggap nih ruangan kosong. Kata Umar begini, sahabat, ayo berhayal. Kira-kira ruangan kosong yang ini cocoknya isinya apaan? Kira-kira kalau Bapak nih, Masjid Asyami cocoknya isinya apaan? Duit? Emas? Lagi mahal? Kata sahabatnya Umar, Umar saya, ya silakan. Ruangan kosong ini cocoknya isinya emas semua. Maksudnya logam mulia ya, bukan emas-emas kan. Emas semua isinya. Nanti kalau sudah banyak emasnya, seisi ruangan saya infakkan di jalan Allah. Bagus lah, lumayan. Satu lagi, wahai Amirul Mukminin, saya pengen isi ruangan ini lu'lu' wal marjan, berlian lah, intan berlian. Nanti kalau sudah banyak saya infakkan di jalan Allah. Oke, masih cakep lah. Tapi kata Umar, perhatikan engkelnya Umar Pak. Kata Umar, kalau saya kata Umar, pengen ruangan ini isinya orang-orang sekaliber Abu Ubaidah bin Jarrah, sekaliber Mu'ad bin Jabal, sekaliber Salim Maula Abi Hudaifah, sekaliber Hudaifah ibnul Yaman. Bedanya Pak, ini engkelnya. Dua orang temannya Umar fokus kepada material. Kalau Umar fokus pada SDM-nya. Saya perlu tegaskan Pak, material berlimpah, SDM rendah. Tapi sumber daya alam material terbatas, sumber daya manusianya tinggi, maka hasilnya tinggi. Jadi kalau ada yang punya sumber daya alamnya banyak, tapi kok gak maju-maju, SDM yang bermasalah itu. Negeri yang lain. Kalau ada nih di negeri mana sajalah, sumber daya alamnya luar biasa, tapi kok gak maju-maju, SDM bermasalah itu. Gak usah mikir jauh-jauh Pak, gak usah nyalahin luar negeri, gak usah nyalahin politik luar negeri, SDM kita bermasalah itu. Wong negara dengan segala keterbatasan sumber daya alam bisa maju, lebih maju dibanding kita. Kenapa? SDM-nya lihat, etos kerjanya lihat. Padahal bukan muslim, kan malu sekali ini kita ini. Allah karim. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, kata Umar bin Khattab, saya pengen banyak orang, bukan banyak benda. Karena kalau banyak benda, orangnya bermasalah, masalah sudah. Tapi kalau banyak orang-orangnya hebat-hebat semua, keterbatasan yang ada, kemiskinan yang ada, keterbelakangan yang ada, akan diprogres menjadi lebih baik. Saya ingin bedah dulu Pak, dari sekian sahabat, kenapa Umar milihnya Abu Ubaidah bin Jarrah? Kenapa milihnya Mu'ad bin Jabal? Kenapa milihnya Salim Maula Abi Hudaifah? Kenapa milihnya Hudaifah ibnul Yaman? Saya ingin jelaskan dulu 4 tokoh ini siapa mereka, supaya jadi model Pak. Bisa nggak kita meniru mereka sebagai model dalam mencapai kesuksesan? Hadirin khawatimah rahimakumullah, Abu Ubaidah bin Jarrah ini dipuji oleh Nabi. Kata Nabi Pak, di satu forum kata Nabi, likuli ummatin aminun, di setiap umat itu ada orang kepercayaan, ada orang yang paling amanah. Di sebuah komunitas ada orang paling amanah. Wa aminu hazihil ummah, dan orang kepercayaan, orang yang paling amanah di tengah-tengah umat ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Tentu selain Nabi. Kalau Nabi udah kelasnya udah beda Pak.
Ini di kalangan sahabat yang paling amanah namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Saya tanya Pak, penting nggak orang yang amanah di zaman Umar? Zaman kita? Atau nggak penting? Tapi kayaknya nggak penting Pak. Kata Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa amanah itu jadi prinsipil bagi Umar? Maka dipilihlah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ingat pesan Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, akan datang zaman di mana zaman itu penuh dengan tipu-tipu. Sanawatun khudda'atun. Tahun-tahun itu penuh dengan tipu-tipu. Kebanyakan penipunya, Pak. Seperti apa keadaannya? Kata Nabi, Pak. Pertama, yusaddiqu fihal kazib wa yukazzibu fihas sadiq. Tukang bohong dianggap jujur. Yang jujur malah dianggap tukang bohong. Satu. Yang kedua, wa yu'tamanu fihal khain wa yukhawwanu fihal amin. Pengkhianat dianggap amanah, yang amanah dianggap pengkhianat. Terakhir nih Pak, ciri-ciri zaman penuh dengan tipu-tipu. Munculnya ruwaibidah. Ini saya jelasin hadis ya, jangan ada yang tersinggung nih Pak. Munculnya ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Kata Nabi, rajulu tafih, pemuda yang bodoh, yantiku amril ummah, sok-sokan ngurusin umat. Kalau memang tidak punya kapasitas, nggak usah ngurusin orang banyak. Ruwaibidah namanya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngurusin diri sendiri belum bisa, gimana ngurusin orang yang banyak? Itu ruwaibidah. Allahu a'lam. Makanya Umar pilih Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kedua, Pak, kenapa Umar milih Mu'ad bin Jabal? Kata Nabi, Mu'ad bin Jabal itu orang yang paling ngerti urusan halal dan haram. Kira-kira ngebangun negeri perlu nggak ada orang yang paham halal haram? Biar tahu, Pak, ini uang yang halal, ini uang yang haram, biar tahu. Jangan sampai yang haram diambil, yang halal diambil, Pak. Terus gimana kita nggak punya verifikasi sama sekali membedakan halal dan haram? Sedangkan kata Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Harusnya sudah clear dong urusan halal haram. Nah, orang yang paling paham urusan halal haram, Mu'ad bin Jabal. Tiga, Pak, Salim Maula Abi Hudzaifah. Siapa Salim Maula Abi Hudzaifah? Salim itu nama orang, Maula hamba sahaya, Abu Hudzaifah majikannya. Jadi Salim itu hamba sahaya. Bapak bisa bayangkan Amirul Mukminin nyebut hamba sahaya. Padahal masih banyak tokoh-tokoh merdeka lainnya, tapi yang dipilih oleh Umar hamba sahaya. Kenapa? Keterbatasan Salim sebagai hamba sahaya tidak pernah menghambat Salim menjadi penghafal Quran, ahli tafsir. Salim itu Pak, hamba sahaya, hafal Quran, hafal tafsir. Nggak tanggung-tanggung. Padahal jadi hamba sahaya kan setengah kerja paksa. Harus disuruh-suruh bosnya, harus ini, harus itu, hafal Quran. Kita kan bukan hamba sahaya, alhamdulillah. Tapi hafal Quran enggak juga. Agak repot. Tapi ya lumayan lah ya. Minimal ya 30 juz lah minimal itu. Enggak, 30 juz minimal. Biar nggak ada bawahnya lagi, itu mentok itu minimal. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, kenapa Umar bin Khattab pilih Hudzaifah ibnul Yaman? Hudzaifah itu punya keistimewaan unik, Pak. Beliau tahu database orang-orang munafik di zaman Nabi sampai di zaman Umar. Hudzaifah ibnul Yaman tahu siapa tokoh-tokoh munafik. Database-nya lengkap, datanya komplit. Saya tanya, Pak, berapa orang munafik di zaman Nabi? Ada yang tahu? Tebak aja, Pak. 1, 2, 3. Saya kasih gambaran saja, Pak. Perang Uhud harusnya Nabi bawa 1000 pasukan. Harusnya. Yang nyampe cuman 700. Hilang berapa? Kemana mereka perginya? Balik lagi ke kota Madinah. Terindikasi munafik. Berarti, Pak, setidaknya di zaman Nabi ada berapa ratus? 300 munafik. Banyak dikit tuh. Satu RW itu, Pak.
Apa bisa bayangin Nabi menghadapi orang yang pura-pura Islam padahal hatinya busuk semua, kurang lebih 300-an orang. Maka pintu fitnah itu di era Umar, Pak. Di era Umar pintu fitnah. Umar bin Khattab meninggal, munafik habis-habisan tuh masuk ke kota Madinah. Masuk ke sendi-sendi pemerintahan. Itu di era Utsman bin Affan. Di era Umar nggak ada yang berani munafik maju. Kenapa? Umar punya cara screening bagaimana menemukan orang munafik, Pak. Suatu hari Umar bikin kabinet. Jangan tanya kabinet apa, Pak. Pokoknya bikin kabinet lah. Nggak saya. Pokoknya bikin kabinet, Pak. Jangan tanya kabinet apa, begitulah. Terus Umar datang ke Hudzaifah. Kata Umar gini, Hudzaifah, saya sudah bikin kabinet. Saya sudah ajak menteri-menteri, saya sudah masukkan ke dalam struktur. Kata Hudzaifah, siapa saja? 1, 2, 3 sebutin. Kata Umar, ada orang munafiknya enggak? Jawaban Hudzaifah, ada 1 orang. Kata Umar, tolong sebutin 1 orang siapa? Jawaban Hudzaifah, Umar, saya sudah janji sama Nabi, lisan ini tidak akan mengatakan siapapun kepada siapapun tokoh-tokoh munafik yang telah diberitakan oleh Nabi kepadaku. Lisan ini nggak mungkin ngucapin. Jadi tolong jangan paksa saya untuk bongkar siapa tokoh munafik yang ada dalam kabinetmu. Padahal cuma 1 doang, Pak. 1 doang. Umar, Pak, beberapa hari mikir, kenapa? 1 orang munafik dalam kabinet bisa menghancurkan keseluruhan kebijakan Umar. Maka Umar nyari dulu, Pak, siapa 1 orang ini. Singkat cerita, Pak, Umar curiga sama 1 orang, dikeluarkan dari kabinet, dikeluarkan dari struktur pemerintahan, diganti sama yang lain, lapor lagi ke Hudzaifah. Hudzaifah, saya sudah resapel. Resapel kabinet? Iya, sudah resapel kabinet. Siapa yang kamu pecat? Fulan bin Fulan. Hudzaifah diam, Pak. Kata Umar, ada nggak tokoh munafik di dalam kabinetku sekarang? Kata Hudzaifah, nggak ada. Sudah clean, sudah bersih. Itu cara bikin pemerintahan, Pak. Harus tahu orang yang betul-betul paham siapa lawan, siapa kawan. Di situ fungsinya intelijen. Jadi kalau kemudian intelijen tidak sanggup membedakan mana lawan, mana kawan, lawan dilibatkan, kawan dibuang, ngaco. Dan berantakan pasti semuanya. Umar hati-hati, Pak. Kawan dilibatkan, lawan buang sudah. Kalau ini bisa-bisa mengganggu, resapel. Kali begitu. Kali begitu. Saya kan nggak tahu, kali begitu. Yang kira-kira mengganggu ya di resapel gitu. Kalau yang masih dilibatkan berarti kan masih sama gitu. Barangkali. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu role model, Pak. Para sahabat silakan dicontoh. Mau jadi ahli halal haram, jadi orang yang paling amanah, jadi intelijen, jadi penghafal Quran, atau jadi muadzin kayak Bilal bin Rabah, jadi donatur kayak Utsman bin Affan, jadi mujahid, ahli perang, strategi perang kayak Khalid bin Walid, jadi Ubay bin Ka'ab yang bacaan Qurannya bagus, Abdullah bin Mas'ud hafalan hadisnya banyak, Ibnu Abbas tafsirnya jago. Silakan punya modelnya, Pak. Kalau pengen sukses, cari modelnya orang-orang yang telah jelas kesuksesan. Saya pernah tanya, Pak, ke seorang motivator lah, Pak, kenapa tokoh-tokoh sukses yang Bapak sebutkan itu rata-rata orangnya sudah meninggal? Kenapa nggak yang masih hidup? Saya tanya. Jawabannya, saya dulu pernah, Ustaz, menjadikan yang masih hidup sebagai model. Wah, pokoknya saya puji-puji nih orang. Ujung-ujungnya korupsi. Jadi kalau masih hidup itu belum tentu lempeng atau beloknya, Pak. Kalau yang sudah meninggal kan kita sudah selesai urusannya. Misalkan Buya Hamka selesai, Pak Nasir selesai. Karena sudah meninggal, jadi nggak ada lagi pembahasan tentang mereka. Tapi kalau orangnya masih hidup dan kita puji-puji, belum tentu endingnya husnul khotimah ini. Gitu. Maka menghindari role modelnya yang masih hidup. Kalau yang mau masih hidup, jangan jadi model, Pak. Jadi mentor. Maka kesuksesan yang kedua harus punya mentor. Kita pakai Quran, Pak. Nabi Zakaria itu mendidik Maryam sampai Maryam menjadi pribadi yang solehah, menjaga ifah, menjaga kehormatan, nggak pernah gaul sama laki-laki, fokus ngurusin masjid Aqsa, fokus ibadah kepada Allah. Siapa yang bimbing? Nabi Zakaria. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria, dan Nabi Zakaria yang ngurus Maryam, jadi mentornya Maryam, bukan ibu, bukan bapaknya.
Maka mentoring itu penting, Mbak. Bapak kalau pengen sukses harus punya mentor. Kalau bahasa Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau orang belajar itu butuh 6 perkara, Pak. Butuh 6 perkara kalau dia pengen belajar dengan benar. 1, kecerdasan. 2, semangat. 3, Pak, kesabaran. 4, biaya. 5, irsyadu ustazin. Butuh bimbingan guru. Baru yang kelimanya, yang keenamnya tulus zaman, butuh waktu yang lama. Dia butuh guru. Bapak pengen tahu ini benar ini salah, tanya guru. Pengen sukses atau tidak, bimbing sama guru. Minta bimbingan kepada orang yang sudah jadi guru dan dia sudah dikenal sebagai orang yang sukses. Itu mentoring, Mbak. Maka Nabi Zakaria Nabi, ngurusin yang bukan Nabi, sekualitas Nabi, Pak. Maka Maryam sekalipun bukan Nabi, namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bimbing? Zakaria. Sampai kata Allah Pak kepada Maryam, ya Maryam, innallaha astofaki wa toharaki wastofaki ala nisa'il alamin. Maryam itu dipilih, Pak, di antara semua wanita, Maryam dipilih. Bahkan kata Nabi SAW ada 4 penghulu surga dari kalangan wanita. Selain Khadijah, selain Fatimah, selain Asia, satunya lagi Maryam. Kelasnya kelas beda, Pak. Siapa yang bimbing? Siapa yang jadi mentornya? Zakaria. Hatta, Pak, Nabi yang jago, Nabi Musa itu punya mentor. Dalam persoalan-persoalan yang Nabi Musa nggak punya ilmu di dalamnya. Jadi kalau Bapak punya ilmu, wajib tidak punya mentor, tetap wajib. Apalagi kalau kita tidak punya ilmunya, wajib punya mentor seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu, Pak, pernah ada satu fase Nabi Musa sombong. Ketika ditanya, Musa, orang yang paling pintar di antara kita siapa? Kata Nabi Musa, saya. Saya udah paling pintar itu. Orang saya ngobrol terus sama Allah. Allah tidak suka, Pak, jawaban Nabi Musa, karena di atas langit masih ada langit. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ente ngomong sekate-kate, belajar sama yang satu lagi yang kita kenal dengan nama Nabi Khidir. Ini kalimat Nabi Musa ketika ketemu Khidir. Kata Nabi Musa ini, hal attabi'uka, wahai Khidir, boleh nggak saya ngikutin kamu? Antu'allimani, supaya engkau mengajarkanku mimma ulimta rusyda, terhadap ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jadi tolong dong saya ikut, saya pengen belajar biar kamu ngajarin saya ilmu yang sudah Allah berikan kepada kamu. Tapi jawaban mentor konkret, Pak. Bakalan sabar ente mah? Nggak bakalan sabar deh. Gak usah belajar mana, yang lain aja. Kata Khidir, Pak. Dan itu benar, Pak. Waktu Khidir bunuh anak laki-laki, anak kecil, heboh Nabi Musa. Wah, kacau ini. Kok bisa Nabi bunuh anak kecil? Kacau ini. Komnas anak datang semua nih, Mas. Karena ilmu Nabi Musa belum sampai. Tapi Bapak jangan ada yang bunuh anak, pokoknya Khidir nih. Bukan. Beda. Jangan ke situ, ngaco itu ngaco. Ada orang bunuh anak, mungkin dia Khidir. Nggak bisa. Ini khusus Khidir, dan kita nggak tahu ciri-ciri Khidir kayak gimana gitu. Dan itu masalah pro kontra, apakah Khidir masih hidup atau sudah meninggal, wallahu alam. Itu kan pro kontra yang cukup panjang lah. Walaupun beberapa kalangan menyatakan Khidir masih, Allahu alam. Nah kembali, Pak, harus punya mentor. Nabi Musa punya mentor Khidir, Maryam punya mentor Nabi Zakaria. Bahkan para sahabat sampai pada kualitas amanah, pakar halal haram, pakar Quran, tahu intelijen, itu yang bimbing siapa? Rasul, mentornya Nabi. Pertanyaannya, Bapak pengen dunia akhirat selamat, mentornya siapa? Buku, ngaji mingguan, mentornya siapa? Semuanya pakai sanad, sanad keilmuan. Kalau suksesnya pengen bersanad, cari mentor yang sudah jelas sukses. Tentu yang hidup. Karena harus bisa membimbing. Yang ketiga terakhir, Pak, supaya sukses dalam versi Quran adalah harus punya friend, teman. Kalau bahasa Al-Quran tuh, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kita harus punya komunitas, yang komunitas itu ngajak kepada kebenaran dan kebaikan.
Harus punya circle, Pak. Pengen sukses tapi sendirian susah. Harus punya friend, jangan yang toksik ketemunya, yang bisa dukung gitu. Kita taat dikit diomelin, taat dikit dikatain sok suci, taat dikit dikatain tumben. Susah model begini, Mas. Kalau mau ya harus betul-betul mendukung, kasih jadi support system gitu. Karena kata Nabi, kalau ingin lihat agama seseorang, lihatlah dini khalilihi, lihatlah agama temannya. Sesimpel itu, Pak. Kalau kita pengen tahu kualitas kita kayak apa, kayak seperti apa, lihat teman kita siapa aja. Karena kata Al-Quran pada dalam tafsir bahwa ruh itu junudum mujannadah, dia akan ketemu dengan yang sefrekuensi. Tukang nongkrong akan ketemu tukang nongkrong. Tukang ngaji ketemunya sama yang tukang ngaji. Itu sudah ruhum junudum mujannadah, akan saling ketemu frekuensi. Maka saya yakin, Pak, kalau orang sudah punya kebiasaan, punya habit, dia akan ketemu dengan orang-orang yang sefrekuensi. Tinggal nyari, ketemu. Nggak mungkin nyambung, Pak. Yang satu sukanya baca buku, yang satu sukanya nongkrong, nggak bisa nyambung. Nggak ada kan orang nongkrong baca buku di trotoar gini. Nggak ada. Belum ada lah, minimal belum ada ya. Kalau mau diadain silakan. Trotoar gini aja, Pak. Sekalinya ada kan nyari iba dari orang lain, Pak. Di beberapa titik itu nyari iba, malah di pura-pura belajar itu naik gerobak apa, manusia gerobak. Kadang-kadang kan jadi begitu, malah jadi kurang bagus. Ini yang nggak bakal nyambung lah. Maka Nabi SAW tegaskan bahwa yang namanya agama seseorang ditentukan oleh agama temannya. Maka setiap nabi pasti punya friend. Dalam konteks Nabi Isa namanya hawari. Di zaman Nabi namanya sahabat. Sahabat itu bukan bahasa Indonesia, Pak. Dia bahasa Arab yang diadopsi jadi bahasa Indonesia. Bahasa asli kita tuh teman. Itu bahasa asli kita tuh teman. Sahabat itu bahasa Arab yang diadopsi. Dan itu identik dengan para sahabatnya Nabi. Kenapa dipakai sahabat oleh orang Indonesia? Supaya kalau Bapak punya teman, carilah pertemanan seperti teman-temannya Nabi. Saling support, saling dukung, saling bela, saling melengkapi. Itu yang keren, Pak. Ini sekalinya punya sahabat, tergantung majelis taklim. Kalau yang tidak semajelis taklim, dingin. Semajelis taklim, akhi, anak antum. Ini masalah ini. Ramah yang Bapak tampilkan untuk teman-teman yang seguru, sefrekuensi, semajelis taklim, itu bukan ukhuwah Islamiyah, itu fanatisme. Karena kalau ukhuwah Islamiyah, keramahan yang kita miliki harusnya diterima oleh orang banyak. Tidak peduli dia dari kalangan mana. Karena saya suka nemuin, Pak, kelompok A, kelompok B, kelompok A, sama kelompok A baiknya. Sama kelompok B nggak pernah ditegur-tegur. Contoh nih, Pak, ini curhat sajalah. Ada masjid A, masjid B, masjid C, masjid D. Ada perumahan. Mau Jumat berkah, masjid A dilewat, masjid B dilewat, masjid C dilewat, masjid D dibagi. Saya tanya dong, kenapa 3 masjid nggak dibagi? Bukan masjid sunnah. Selesai. Sempit itu pemikiran. Memangnya yang 3 masjid ini tidak sholat? Kalau toh misalkan, Ustadz maaf kami nggak bisa bantu, kenapa? Ini donasinya terbatas, masih oke, Pak. Ini jawabannya, bukan masjid sunnah. Sejak kapan, Pak, setiap masjid ada label sunnah dan bid'ahnya? Tolonglah lebih fair dalam beragama. Nabi itu ketika bagi-bagi sodako, bagi-bagi infak, nggak tanya dulu, Bapak dari masjid mana? Oh maaf, khusus masjid Al-Falah, nggak ada itu. Nah, dia bagi-bagi aja. Bahkan yang bukan muslim, ketika memang dia membutuhkan, Nabi bagi-bagi aja, Pak. Sesimpel itu beragama. Heran kita jadi pada rumit ini beragama. Sudah PR-nya banyak, rumit lagi di internal. Aduh, ini Masya Allah. Nah hadirin ikhwati marahimah, kalau sebagai penutup, bahwa untuk mencapai kesuksesan minimal ada 3 yang akan kita capai berdasarkan Quran. 1, punya model.
Dua, punya mentor. Ini paling penting, Pak, karena kalau tanpa mentor kita bisa jalan kemana-mana serampangan, dan pastikan mentornya bener nih. Yang ketiga, kita punya friend yang saling support, menjadi support system, menjadi saling mendukung, saling melengkapi satu sama lain. Dan itu, Pak, menentukan tiga hal ini bukan perkara mudah, tapi proses seumur hidup. Tentukan modelnya, tentukan mentornya, dan pastikan punya teman yang tidak toksik. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.